Sebagian dari kalian mungkin lupa jika pada 2013 lalu ada sebuah kasus korupsi sapi. Lebih tepatnya kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi dari Kementerian Pertanian yang melibatkan mantan Presiden PKS, Lutfi Hasan Ishak, yang kemudian membuat dirinya diganjar hukuman 16 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Waktu itu PKS berada dalam koalisi pemerintahan SBY. Awalnya Kementerian Pertanian mendadak mengurangi kuota impor daging sapi di Indonesia dengan alasan untuk mendorong swasembada daging sapi lokal. Menteri Pertanian era SBY bernama Suswono yang juga menjadi wakil Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta 2014 itu memotong kuota impor yang biasanya 120.000 ton per tahun menjadi hanya 50.000 ton pada 2011. Pada semester pertama 2011, impor bahkan dibatasi hanya 25.000 ton. Diturunkannya kuota impor daging ini membuat pengusaha berebut mencari celah untuk mendapatkan izin impor dari Kementerian Pertanian. Dari sinilah skandal suap yang melibatkan petinggi PKS bermula. Para maklar yang dekat dengan petinggi partai itu diklaim bisa mengusahakan izin impor dan kuota impor khusus untuk pengusaha. Kasus korupsi itu membuat kaget publik sebab PKS dikenal sebagai partai yang Islami. Bahkan, budayawan tersohor seperti Cak Nun pun sempat membuat lelucon soal PKS dalam sebuah acara. Tak hanya manusia, setan pun kaget dengan PKS. Begini kata Cak Nun. Iya toh, wah PKS itu setan sudah menganggap ini tidak bisa digoda. Jadi mereka konsentrasi ke Golkar, Partai Demokrat sama PDIP, tiba-tiba kaget bunyi-bunyi, loh malah kecolongan PKS. Wah. Kepercayaan publik terhadap Partai Keadilan Sejahtera menurun. Perolehan suara PKS turun, jeblok karena perilaku petinggi partainya. Lalu pada pemerintahan selanjutnya PKS memilih keluar dari pemerintahan dan mengambil jalan oposisi. Ternyata pilihan PKS untuk berada di luar pemerintahan merupakan keputusan yang bagus untuk partai. Perlahan, publik kembali percaya dengan PKS. Terlebih PKS kerap kali melemparkan kritik kepada pemerintahan Jokowi. Hal itu membuat suara PKS perlahan kembali naik dan semakin naik ketika pada 2017 mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Dan puncaknya ketika mengusung Anies Baswedan pada gelanggang Pilpres 2024 lalu. Perolehan suara PKS memuncak terutama di Jakarta. Kolaborasi PKS dan Anies Baswedan berbuah manis. Tak heran PKS sempat menyatakan mendukung Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Sebab elektabilitas Anies Baswedan sangat tinggi di Jakarta, begitu juga PKS. Namun sekali lagi PKS membuat publik terkejut. Partai yang 10 tahun terakhir identik sebagai partai yang lantang terhadap pemerintah, tiba-tiba memutuskan bergabung ke koalisi pemerintah. Hal itu memunculkan banyak kekecewaan dari konstituen partai yang selama ini mendukungnya. Publik pun mempertanyakan transaksi apa kiranya yang terjadi, sehingga membuat PKS berani mengkhianati aspirasi banyak suara yang memilihnya. Sebab rasanya terlalu murah jika hanya ditukar dengan kursi menteri. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kali ini setan juga kaget dengan manuver PKS? Ini hanya opini. Komandannya disalahkan, dari dulu sudah kita ingatkan, jangan dikira orang yang kelihatannya alim itu terus tidak ingin nyolong. Terbukti kan sekarang, wah, akhirnya setan terbelah dua, ada setan sama setan perjuangan.